Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Marhamah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Nagan Raya. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, yaitu pernyataannya tentang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. 2. Validasi tindakan yang salah, pernyataannya tentang alasan mengapa melakukan perbuatan itu. 3. Menanyakan keyakinan, pernyataannya tentang keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Zela yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Bu Guru tidak bisa mengajar pelajaran biologi di kelas 11 IPA 1 karena harus mengikuti pelatihan penting di cabang dinas. Bu Guru pun memberikan tugas kepada siswa kelas 11 IPA 1 agar kelas tidak kosong. Namun Zela tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Zela tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bu Guru menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Zela. Padahal berdasarkan buku absensi, hari itu Zela masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Guru pun memanggil Zela untuk klarifikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Apa Zela tahu kenapa Ibu panggil di sini? Iya, Bu, mungkin ini terkait dengan tugas. Tapi kemarin Zela masuk kan? Iya, Bu, kemarin Zela masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Zela, semua kita pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Ibu. Namun, ada alasan dari tindakan kita itu. Kira-kira apa alasan Zela tidak mengumpulkan tugas? Zela capek dan mengantuk, Bu, karena malamnya Zela suka scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya, berdasarkan pelajaran di sekolah, Zela suka mengantuk. Apa Zela masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Nah, kalau Zela ingat, apakah yang Zela lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum, Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Nah, tuh Zela ingat. Apakah Zela punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, di sini Zela ingin meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, Zela tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, Zela akan mengerjakan tugas Ibu. Kemudian besoknya baru Zela kasih ke Ibu. Ya, baik. Ibu beri apresiasi untuk tanggung jawab Zela. Nah, sekarang Zela boleh kembali istirahat. Baik, terima kasih, Bu. Zela permisi dulu ya, Bu. Kasus kedua. Ketika Bu Guru sedang mengajar, dia melihat seorang siswa laki-laki bernama Andi masuk ke kelas setelah minta izin buang air ke kamar kecil. Dia langsung menghampiri Julia yang duduk di depan yang sedang serius membuat tugas. Andi menarik pena Julia serta menyemprotkan air minumannya ke wajah Julia, sehingga membuat Julia menangis. Hal ini tentu membuat Bu Guru terkejut dan ingin marah karena kesal dengan Andi. Bu Guru meminta Andi menemuinya ke kantor setelah kegiatan proses belajar mengajar. Andi, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Julia? Tidak, Bu. Saya hanya ingin mengganggu dia membuat tugas. Mengapa kamu lakukan itu? Saya ingin bercanda, hanya ingin mencandai dia, Bu. Apakah kamu tahu dengan mengusilin Julia itu akan memancing emosi dia sehingga dia menjadi sedih dan menangis dan kamu ada dalam masalah? Tahu, saya hanya ingin bercanda sama dia, Bu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian masalah sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Pasti senang bila melihat kawan terkejut, emosi, dan marah. Iya begitu? Iya, Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan apa yang belum kamu tunjukkan. Bersikap baik sesama teman, menghargai sesama teman, dan saling membantu teman dan lain-lain.
kamu mengingat dengan detail kajian kelas kita. Nah, apakah dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu terus bersikap usil di kelas? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai sesama teman, Bu. Baiklah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Julia dan saya akan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Baik, tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Saya akan bersedia menerima sanksi yang Ibu berikan. Ya, baiklah, sekarang bermaafanlah dengan Julia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutzela Silvia Natalia dari SMA Negeri 1 Senagan. Di sini saya akan memberikan tanggapan. Tanggapan saya adalah, menurut saya cara penyelesaian permasalahan Ibu Marhamah sangat baik. Walaupun awalnya saya merasa takut, tapi setelah dijalani, saya merasa aman dan tidak disalahkan. Kemudian Ibu juga menyanyikan solusi dalam penyelesaian permasalahan saya. Dan kedepannya saya akan menjadi siswa yang lebih fokus dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezul Fakariandi dari SMA Negeri 1 Senagan. Tanggapan saya adalah saya sangat senang sekali karena Ibu Marhamah telah mengajak saya untuk berdiskusi mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan, sehingga saya menemukan solusi dan saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Untuk kedepannya, sekian, terima kasih.